Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman untuk edit user. Skenarionya kita tambahkan tombol edit di sini. Nanti setelah diklik akan di redirect ke halaman untuk mengedit user yang diklik tersebut. Langsung saja. Nah, kita bisa menggunakan material design icon untuk tombolnya. Langsung menggunakan icon MDI Square Edit Outline. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Langsung kita tambahkan, kita buat ini dulu, komponen edit. Nggak perlu, kita nggak perlu buat komponen edit, tapi kita nanti tampilkan di grid ini. Langsung kita buat event, klik sama dengan kita menggunakan router yang ini, inertia router get URL-nya adalah user, terus ini adalah ID usernya, user.id. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ketika diklik nanti akan mengarah ke halaman edit. Tapi karena halaman edit kita belum handle, maka ini ketika diklik tidak kemana-mana. Langsung saja di bagian user, kita buka halaman edit. Ini kita ubah namanya menjadi user model. Model user as user. Nah, langsung kita copy halaman grid-nya yang ini untuk menampilkan komponen grid, tapi ditambah parameter user. Sini kita tambahkan user, terus di sini masukkan argumen user ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita cek apakah sudah berhasil. Masih belum berhasil, kita cek lagi. Oh, belum berhasil karena kita belum sebentar. Edit. Oh iya, alamat URL-nya kita salah. Seharusnya setelah ini ada edit. Kita menggunakan ini aja biar enak. Menggunakan ini. User terus user ID ini seharusnya ada edit ini, maka tidak bekerja. Oke, langsung coba salah satu yang tes, kita klik. Nah, kita sudah masuk ke halaman edit. Edit user dengan ID 1. Selanjutnya kita masukkan data user tersebut. Kita masukkan data user tersebut ke sini, ke halaman grid. Nah, kita perlu menandai. Di sini kita tambahkan ID 0. Kalau membuat halaman membuat user kita ID-nya defaultnya 0. Kalau untuk ngedit ini nanti kita ini tak perlu. Langsung saja kita nanti bypass menggunakan URL untuk editnya. Langsung kita tandai, kita buat prop
sama dengan define prop user. Nah, user ini diambil dari ini, key-nya yang kita jadikan argumen di argumen keduanya render ini. User, maka kita menggunakan user ini. Setelah itu kita cek if user prop user tidak sama dengan 0, artinya usernya ada. Kalau ini usernya ada, berarti tidak 0. Tapi kalau yang bagian grid, ini karena tidak ada argumen user, maka ini 0. Ini untuk ngecek itu. Maka kita tampilkan form name. Kita buat user dulu. Const user sama dengan define prop user. Nah, sama dengan user name. Terus kita copy email sama dengan user email. Sekarang kita sudah ada ini. Sekarang sudah masuk. Selanjutnya kita ubah tombol ini untuk simpan. Eventnya kita ubah menggunakan fungsi saja biar mudah pengelolaannya. Kita buat fungsi const submit sama dengan ini if prop user sama dengan 0, maka kita menggunakan ini membuat user. Sebaliknya jika usernya ada, maka kita update. Di form ini menggunakan patch user, terus ini adalah user user ID. Kita coba dulu. Kita agar bisa ada perbedaan, ini kita dulu, ubah user sama dengan 0, maka simpan. Tapi sebenarnya kalau tidak 0, perbarui. Ini. Kita cek. Nah, ini sudah perbarui. Tapi kalau ini misalnya dibuat grid, ada error, kita coba. Kita pastikan tidak ada error. Mana? Ini yang salah. Kita coba buat undefined. Oke, berarti bukan 0 tapi undefined. Ini juga buat undefined. Terus ini juga seharusnya undefined. Ini. Kita coba lagi. Kembali ke halaman yang tadi, edit. Oke. Nah, selanjutnya kita coba
Untuk request-nya apakah sudah mengarah ke URL yang benar? Belum bisa. Oh ya, belum dipasang. Klik ini submit. Kita coba apakah sudah benar mengarah ke halaman update. Nah, sudah benar. Ini kita cek headernya, tutor, test, user, 1, menggunakan metode text. Nah, sekarang bagian ini sudah jadi. Selanjutnya, kita handle bagian server side-nya. Server side, kita gunakan yang update. Request ini diubah lagi juga menggunakan model user dan user. Nah, kita copy validasinya menggunakan yang ini. Nah, tapi validasi password tidak, cukup sampai di sini. Terus user email ini kita perlu menambahkan satu lagi parameternya, yaitu user ID. Ini fungsinya adalah ketika user mengupdate email, emailnya sama dengan yang digunakan sekarang, ini bisa. Karena ini kan validate-nya harus unik. Tapi ketika tidak ditambahkan ini, ketika user menyimpan dengan email sebelumnya, maka tidak bisa disimpan. Tapi kalau ditambah ini, maka Laravel mengecualikan user ID tersebut ketika emailnya dicek sama, tapi emailnya miliknya ID itu, maka itu bisa disimpan. Nah, di sini kita bisa membuat data request only email name. Nah, ini adalah untuk mengupdate email dan namanya. Tapi kalau password, bagaimana? Kalau password tidak diisi, maka tidak diupdate. Tapi kalau passwordnya diisi, maka passwordnya harus diupdate juga. Maka kita menambahkan data password sama dengan bcrypt request password. Ini. Nah, untuk kali ini kita tidak menggunakan validasi dulu passwordnya, tapi lain kali ketika kita membuat yang lebih advance lagi, kita perlu validasi. Misal password ini kita nullable, terus yang password confirmation ini juga tetap confirmed. Nah, password confirmation ini required if password bla bla bla. Nanti lebih detailnya ke depan. Ini cukup sampai di sini validasinya. Selanjutnya kita update usernya. User update menggunakan data yang dibuat. Oke. Setelah berhasil, maka kita redirect return ke halaman index lagi. Seperti ini.
Oke, kita coba dulu apakah oh ini harusnya ini dimasukkan ke dalam statement atau klausul if request filed password, maka maksudnya ketika passwordnya diisi, maka kita akan update, akan menambahkan data password seperti ini. Namun ketika tidak diisi, maka yang diupdate hanya email sama namanya saja. Itu langsung kita coba. Nah, misal kita ubah namanya tes update. Kita buka dulu untuk networknya agar apa? Ketika ada error kita tahu errornya yang bagian mana. Nah, ini kan ada error unexpected token. Jadi ini uh, salah seharusnya di sini. Nah, hanya begitu. Kita coba lagi. Nah, tes update sudah berhasil. Coba kita ganti emailnya. Tes 222. Kita coba lagi. Nah, sekarang berhasil. Kita ini ganti satu aja. Oke, begitulah cara update halaman user. Semoga bermanfaat.